Halo guys, ketemu lagi ya. Eh, Mungkin pada video kali ini aku mau bahas atau nge-share ya tips cara kalkulasi atau ketika kita mau pointing ya. Yaitu pertama sebelum survei ke lapangan itu kan kita harus kalkulasi lewat data dulu gitu loh. Jadi yang pertama langsung aja ya. Kita masuk ke situs link dulu. Nah ini situs punyane Ubiquity ya. Kalau lebih efektif lagi sih produknya pakai Ubiquity juga sih ya. Cuman ya kadang kita mau pasang antena punyane Mikrotik tapi malah pointingnya pakai ini gitu loh. Ya nggak apa-apa lah, begitulah hidup. Oke langsung aja. Eh, Pertama kita review dulu ya, review dari situs ini dulu itu ada apa aja. Pertama untuk menu yang di kanan atas. Nah ini ada Alt Airlink. Ini biasanya hampir sama seperti ini, cuman kalau untuk Alt Airlink itu untuk perangkat-perangkat yang dari Ubiquity yang lama gitu. Misal ada AirGrid M5, ada AirGrid M2, Nano Station M2 itu biasanya produk lama. Kalau untuk yang sekarang itu lebih kayak seperti LED beam ya, LED beam M5 gitu loh. Kalau terus di sini feedback, nah ini untuk memberi masukan ke developer situs tersebut. Nah ini karena saya udah masuk, ini untuk login ya. Jadi ntar kita bisa um, apa review pointing-pointing yang udah masuk. Ntar kita bisa save ya. Jadi kalau mau buka lagi tinggal login aja gitu loh. Terus untuk yang sebelah kiri ya. Ini yang sebelah kiri berarti di sini kalau udah login ya, ini ada open yang tadi yang kita pernah save atau mungkin kita mau pointing di suatu daerah itu uh, udah kita hitung terus udah kita save, kasih nama apa katakanlah. Terus di sini, nah ini kalau kita mau cari langsung ke alamatnya gitu loh. Alamatnya misal ada temen atau calon pelanggan itu bilang, "Bang, tempatku gimana? Bisa apa enggak?" gitu loh. Nah, ini kita bisa langsung lewat sini, ketikkan alamatnya saja. Misal kita tempat kita aja misal kasih alamat. Nah, ini. Nah, ini alamatnya. Nah, ini alamatnya udah ada. Terus setelah misal alamatnya udah ada, ini kalau misal pakai alamat ya. Tapi kalau nah ini setelah pakai alamat, ini kita mau PTP atau PTMP. Nah, pertama kita misal mau PTP, nah, atau hanya satu titik ya. Nah ini PTP ya. Ntar tak geser. Nah, nah ini kita PTP ya. Jadi hanya untuk satu poin gitu loh. Dari poin satu ke poin lainnya. Bisa juga kalau tanpa mengetikkan alamat tinggal kita klik aja. Klik satu kali,
di tempat, misalnya kita udah tahu tempatnya gitu ya, terus tinggal klik lagi gitu loh. Nah ini saya contohkan ada dua, apa namanya, ada dua metode, yang satu PTP, yang satu PTMP. Jadi kalau PTMP itu mungkin kalau di sini di apa namanya, di Ubiquiti itu kita bisa pakai yang jenis Rocket AC ya. Sedangkan untuk kliennya itu ada yang pakai apa namanya, bisa pakai power beam atau LED beam gitu loh. Jadi akses pointnya satu titik, ntar diakses klien dari berbagai titik. Kalau mungkin kalau dari mikrotik itu yang jadi akses point itu kalau udah diakses dari lebih dari satu klien harus make mikrotik, produk mikrotik yang sudah berlisensi level 4 ya. Oke, kalau udah kayak gini, nah ini kita contohkan saja. Sebentar. Nah, kita contohkan dari yang point to point dulu. Ini kan selanjutnya untuk sebelah kanan bawah ya. Ini ada untuk ngezoom, terus ini ada tipe mapnya. Nah ini kan tipe satelit ya. Nah ini tipe jalan ini ya. Jadi tipe peta, tipe ya denah gitulah. Terus kalau kita klik satu kali lagi, nah ini kembali ke tipe awal ya. Nah, ini ke tipe jalan, ini ke tipe anu lagi, terus ini unit mau pakai metrik apa imperial. Kalau imperial itu berarti mil ya, kalau metrik kilometer. Terus rainfall map, tunggu dulu, tunggu. Nah ini jadi rainfall map ini denah atau keterangan yang menghitung curah hujan kurang lebih setiap rata-rata setiap tahun ya. Ini karena di dataran tinggi dan di Indonesia juga, jadi emang curah hujannya emang tinggi. Ini per jam itu hampir 90 mm per jam ya. Nah, ini kita nonaktifkan lagi. Terus all beam width visibility. Nah ini jadi bentar. Nah ini jadi menyesuaikan sama kekuatan apa namanya, kekuatan akses pointnya ya. Terus ini ada coverage visibility. Nah kalau coverage visibility itu berarti jangkauan ya. Nah ini kalau untuk yang biru-biru ini berarti yang bisa dijangkau ya. Ini yang bisa dijangkau. Nah kalau yang tak ada warna birunya itu berarti yang tidak bisa dijangkau gitu loh. Terus lah ini ada keterangannya. Berarti kalau ini biru muda ini berarti strong. Terus tengah-tengahnya ini ada biru apa namanya ini, biru tua lah ya. Terus yang pink ini berarti weak atau lemah gitu ya sinyalnya. Oke, selanjutnya ada menu lagi. Coba kita lihat menu lagi. Nah ini paling kiri ini ada slot kecil. Nah bentar tak minimize dulu. Nah ini yang ke PTP dulu ya. Nah kalau di sini biasanya kalau aku pribadi itu pakai untuk akses pointnya itu pakai perhitungan LED beam ya. Soalnya kalau LED beam itu kalau dibandingkan di spek di lapangan ya, itu karena aku sendiri pakainya mikrotik, jadi mirip-mirip lah sama
LHG gitu loh. Nah ini kalau dari titik A ke B ya, berarti sebentar. Nah ini berarti yang sebelah kanan, terus ini yang titik bawah sebelah kiri. Bisa kita lihat di sini untuk yang access point dulu ya, ini sebelah kanan. Di sini ada yang namanya, ini untuk nama perangkatnya, yang bawahnya ini berarti titik koordinat ya. Jadi titik koordinat global, ini berarti titik koordinat dalam GPS secara global. Jadi ini ntar kita bisa apa namanya, bisa buat patokan ya. Ini titik koordinatnya itu di mana. Misal mau di lapangan gitu loh, mau cek pakai kompas. Terus bawahnya lagi installation height, berarti ini apa namanya, tiang ya. Kita pemasangannya itu berapa meter gitu loh. Misal kita pakai tiang hanya sekitar 10 meter, itu gimana gitu loh. 10 meter. Terus bawahnya lagi output power. Nah, kalau untuk output power itu kekuatan antena. Nah, ini kan ada 25 dB ya. Padahal kalau untuk misal ini kan yang LED beam versi AC. Misal kita samakan pakai apa namanya? Pakai samakan pakai LHG5 yang biasa ya. Itu kan 23 dBm. Nah, ini terus bawahnya lagi channel width ya. Berarti lebar kanal ya. Lebar kanal itu pakai yang berapa megahertz. Misal ini pakai 20, coba kita tingkatin lagi jadi 40 ya. Ini harus disesuaikan di area lapangan juga ya, soalnya kalau lebar kanalnya itu kok semakin besar, misal ini perbandingan antara 40 sama 20 MHz, itu 40 MHz itu emang kalau secara teori itu bisa bawa bandwidth yang gede, tapi juga menggunakan frekuensi yang lebar juga. Jadi kalau di area sini itu kok udah banyak antena, itu ya kemungkinan interferensinya ya jadi tinggi gitu loh. Kalau aku pribadi sih di settingan itu ya pakai otomatis gitu loh, 20 per 20 per 40 MHz gitu. Jadi untuk takaran awal itu ya hanya pakai yang 20 MHz ya. Terus di sini ada namanya heading garis miring tilt ya. Jadi kalau heading itu gini. Dulu aku pertama awal-awal pakai situs ini itu sempat nggak paham ini nomor apa gitu loh. Yang paling bawah ini. Ternyata setelah tak teliti lagi, nah ini. Jadi kalau heading itu ini derajat pada kompas ya. Derajat pada kompas. Coba buka kompas di HP aja ya. Ini ntar 218 atau 218 derajat lah. 219 ini katakanlah ya. Ini kalau di kompas itu berarti menghadap ke berapa tadi timur, ke selatan ya. Selatan ke arah barat daya. Terus nah ini tilt to connection radio, ini untuk tilt ya. Ini jadi eh, derajat kemiringan ya. Jadi misal ini kan ada logo, ada tanda min-nya ya. Min 1,67 derajat. Berarti cenderung antenanya itu yang ini menghadap ke bawah atau turun gitu. Kita harus menghadapin ke arah bawah itu sekitar 1,67 derajat. Biasanya kalau takarannya itu ya di aplikasi-aplikasi HP ya yang udah ada giroskopnya itu ada sih. Misal kalau gitu, kalau enggak ya kalau ada alatnya ya syukur-syukur beli peralatan juga gitu loh. Sebaliknya juga di arah klien ya.
Jadi kalau di arah klien itu malah kebalikannya. Jadi kalau untuk tilt itu plus ya, atau 1,67 derajat. Lah kalau apa namanya, headingnya atau apa namanya, headingnya atau derajat pada kompasnya itu malah kebalikannya dari ini. Nggak percaya kan? Kalau nggak percaya, coba kita hitung aja. Kalau kompas itu kan ada 360 derajat atau membundar ya. Nah ini, coba kita tambahkan saja, ntar pasti jumlahnya jadi 360. Ini yang di access point ini 219 derajat, yang di klien ini 39 derajat. Berarti kalau kita hitung-hitung, kurang lebih ya, kalau 360 derajat itu ini kan ada apa, ada 1 derajat yang jadi perhitungan lah. Itu ya emang kalau dihitung atau kompasnya dibalik itu ya jadinya 360 derajat gitu loh. Jadi gitu ya. Terus ini kan karena faktor rata ya. Tapi ada juga apa namanya, point to point, tapi yang garisnya merah ini gimana bang? Nah ini, kalau untuk yang garisnya merah ini itu menandakan apa namanya, terhalang ya. Ini kan terhalang bukit ya. Nah ini link obstructed ya. Jadi linknya terhalang. Nah ini berarti ada bukit ya. Mungkin solusinya kalau bagi teman-teman ya, ini ya solusinya kalau kita kok terpaksa harus melewati bukit ini, jadi yang di access point ya emang tingginya harus dinaikkan gitu loh. Nah ini tingginya harus dinaikkan. Nah ini berarti kita mau harus pakai tower atau triangle yang lebih tinggi gitu loh. Terus apa namanya, oh ini ada perhitungannya lagi. Tadi lupa dibahas. Jadi ini kalau lewat situs ini itu bisa menghitung juga kekuatan atau berapa bandwidth yang bisa dibawa gitu loh. Ini di sini tertera 147, cuman jangan jadi patokan serius ya. Soalnya kalau apa namanya, kalau fakta di lapangan itu kadang nggak nyampe segini ya. Soalnya kan ada faktor interferensi, terus cuaca, terus radiasi dengan radio sekitar, atau mungkin kalau deket tower itu ya bisa frekuensinya terganggu juga gitu loh. Ini hanya perkiraan awal saja. Terus ini yang tengah, nah ini jarak berapa meter. Ini di sini tertera 379 meter koma setengah ya, intinya kayak gitulah. Nah ini jadi kemarin juga ada yang tanya gitu ya, bang, line of sight itu gimana? Jadi line of sight itu jarak titik tengah antena atau pancaran frekuensi ya dari ketinggian tanah terdekat ya. Jadi misal kita turunin ya, kita ini yang di klien, kita misal turunin lagi, turun lagi, turunin lagi, turunin lagi, turun lagi. Nah ini, ini mulai kuning ini. Jadi apa namanya, kalau pancaran sinyalnya itu hanya separuh yang lewat udara, terus separuhnya kelewatan bukit ya, ini otomatis sinyalnya itu emang nggak bagus ya. Ini sih rasanya kalau nggak sama aja ya, dari produk UBNT atau produk mikrotik itu kalau separuhnya terhalang ya juga hasilnya nggak bagus gitu loh. Terus yang perlu diperhatikan ya, ketika kita mau menghitung kayak gini itu yang jelas ini bukan
patokan atau hasil akhir ya. Soalnya gini, ini kan perhitungannya apa namanya, dari perhitungan ketinggian tanah berdasarkan data dari Google Map ya. Jadi kalau apa namanya, Google Map itu kan diperbarui kalau setahu saya ya, itu sekitar setahun sekali gitu loh. Jadi kadang itu PR atau tantangannya kita itu ketinggian tanah itu kan bisa apa namanya, bisa naik turun ya. Misal contoh aja dari Jakarta itu kan setiap tahun ada penurunan tanah. Terus kalau di area-area kayak gini di wilayah saya itu dataran tinggi kadang cok ada longsor apa gimana. Terus satu lagi ini yang jadi PR di daerah perkampungan, itu kadang ini kan berdasarkan ketinggian tanah. Faktanya ini di area sini, sebentar, nah ini di area nah sini ini banyak banget kayu yang tinggi-tinggi gitu loh. Ada banyak lah, ini kan ada perkebunan dan kentang gimana, itu di sini kayunya itu rata-rata tingginya itu 7 sampai 20 meteran gitu loh. Jadi kalau dihitung berdasarkan ini aja itu ya enggak apa namanya, enggak valid ya. Soalnya ketika di apa, di realitanya atau ketika survei di lokasi itu malah di sini malah wah banyak banget kayu-kayu yang tinggi gitu loh. Jadi ini saran aja buat teman-teman, ini sekedar buat perkiraan aja. Setelah perkiraan kok jadi, kita save, kita save ya. Misal kita save, kalau save ini berarti nggak ada anunya, nggak ada apa namanya, eh, nggak ada namanya. Tapi kalau kita misal mau kasih nama, nah ini berarti save as, berarti kita kasih nama misalnya PTP 1. Nah ini, nah ini save ya. Nah itu ntar udah ada namanya. Oke, terus kalau udah kayak gini ya ya udah kita tinggal survei ke lokasi aja. Itu jadinya gimana gitu loh. Gitu sih. Kalau menurut aku sih memudahkan ya. Soalnya kalau apa namanya, nggak ada software ini ya juga jadi repot kan, kita misal mau PTP. Kalau dari apa namanya? Kalau dari vendor atau dari produk mikrotik juga ada, cuman basisnya itu hanya kalkulator, nggak real dari data Google kayak gini gitu loh. Atau sebagian ada juga teman-teman yang pakai Google Earth ya, cuman kalau Google Earth itu agak agak rumit ya. Jadi rumitnya itu ya tampilannya nggak sesimpel ini ya, ada perhitungan yang apa namanya, perhitungan yang lebih detail lagi gitu loh. Tapi sih ada sih dari temenku itu pakai Google Earth itu ya emang jaringannya udah gede gitu loh. Kalau misal kalau pakai ini itu ya agak memudahkan lah, khususnya bagi pemula lah. Oke, kayaknya gitu aja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa tanya aja di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, klik suka, dan jika mungkin membuang waktu Anda, klik tidak suka. Dan jika ini bermanfaat ya, atau mungkin mau memberi dukungan saya bisa nambah-nambah tips-tips lainnya, bisa klik subscribe ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Thanks for watching and matur nuwun sampun mirsani. Selamat beraktivitas, semoga sukses selalu.